Baiklah, yang pertama yaitu dari filum Acanthocephala dengan spesies Acanthocephalus jacksoni. Berikut ini merupakan ciri-ciri spesies dari filum ini, yaitu tidak memiliki mulut, tidak mempunyai sistem pencernaan, mempunyai duri di kepala atau yang disebut dengan proboscis, memiliki bentuk tubuh bilateral simetris, kulit memiliki tegumen tipis untuk menutupi epidermis yang terdiri dari sincitium tanpa dinding sel. Kemudian rongga tubuh yang disebut dengan selom dilapisi oleh mesoderm dan tidak memiliki organ peredaran darah dan pernapasan. Selanjutnya, duri yang terdapat pada proboscis merupakan senjata yang berbentuk seperti mata kail yang berfungsi sebagai pengait dan menempelkan dirinya pada bagian usus host atau inangnya. Parasit ini mampu hidup dalam jaringan fisiologi hostnya serta mempunyai kemampuan untuk hidup tanpa oksigen atau yang disebut dengan anaerob. Ciri-ciri bentuk tubuh luar yang disebut dengan proboscis, leher, dan trunk. Filum cacing ini disebut juga cacing kepala berduri karena kaitnya mirip duri pada proboscis. Acanthocephala merupakan cacing yang berbentuk silinder, agak pipih, dan mempunyai proboscis yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dari tabungnya yang berada di ujung anterior tubuh. Kemudian sistem saraf pada Acanthocephala yaitu yang pertama terdapat ganglion di balik belalai atau septum. Yang kedua terdapat dua pasang posterior penghubung tubuh. Yang ketiga ada otot syaraf yang kompleks yang disebut dengan retinaculum. Dan yang keempat yaitu terdapat genital ganglion yang tersebar pada jaringan otot pejantan. Kemudian, habitat Acanthocephala menurut para pakar parasit menjelaskan di mana dua lingkungan hidup bagi parasit, yang diantaranya ada lingkungan makro, yaitu lingkungan di mana parasit hidup dalam fisiologi hewan inangnya, dan yang kemudian ada lingkungan eksternal, yaitu di mana parasit hidup dan berkembang di alam bebas. Secara umum, distribusi Acanthocephala secara geografis melalui inang mereka, sehingga dapat kita prediksi penyebaran dan distribusinya secara merata atau tidak tergantung pada penyebaran hostnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu filum Arthropoda dengan spesies laba-laba dari kelas Arachnida. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan dua segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Tubuhnya terdiri dari dua bagian, yaitu cephalothoraks yang terdiri dari kepala dengan dada pada bagian anterior dan abdomen pada bagian posterior. Cephalothorax adalah penyatuan tubuh bagian cephal atau kaput atau kepala dan bagian toraks atau dada. Pada cephalothorax terdapat sepasang kalisera atau alat sengat, sepasang pedipalpus atau yang disebut dengan capit, dan 6 pasang kaki untuk berjalan. Selanjutnya, kalisera dan pedipalpus merupakan alat tambahan pada mulut. Pada bagian abdomen atau opistosoma, laba-laba terdiri dari mesosoma dan metasoma, serta tidak bersegmen. Pada bagian posterior abdomen terdapat spinneret yang merupakan organ berbentuk kerucut dan dapat berputar bebas. Selanjutnya, di dalam spinneret terdapat banyak spigot yang merupakan lubang pengeluaran kelenjar benang halus atau kelenjar benang abdomen. Kelenjar benang halus mensekresikan cairan yang mengandung protein elastik. Protein elastik tersebut akan mengeras di udara membentuk benang halus yang digunakan untuk menyebab mangsa. Selanjutnya, laba-laba bernapas dengan paru-paru buku atau trakea. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Ekskresi laba-laba dilakukan dengan tubula atau tubulus malpighi. Tubula malpighi ini merupakan tabung kecil panjang dan buntu, dan organ ini terletak di dalam hemosol yang bermuara ke dalam usus. Selain tubula malpighi, ekskresi lainnya dilakukan dengan kelenjar koksal. Kelenjar koksal merupakan kelenjar ekskretori buntu yang bermuara pada daerah koksa atau semen pada kaki insekta laba-laba ini.
yang terakhir yaitu filum nematoda dengan spesies Ascaris lumbricoides, yang merupakan nama latin dari cacing gelang yang hidup di perut atau usus manusia. Cacing ini merupakan penyebab penyakit Ascariasis alias cacingan pada tubuh manusia. Karakteristiknya yaitu tubuh simetri bilateral, bulat panjang atau giling yang disebut dengan cacing giling, memiliki saluran pencernaan, dyscoeceus atau berumah dua dengan reproduksi seksual oleh jantan maupun betina, memiliki rongga badan palsu atau yang disebut dengan triploblastik pseudocelomata. Kemudian kosmopolitan, ada yang parasit dan ada pula yang hidup bebas. Berbentuk silindris, ujung anterior tumpul, sedangkan ujung posterior runcing. Pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat vakum buccalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal yang disebut dengan lateral lines. Mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya atau yang disebut dengan transversal lines. Ukuran cacing betina dengan panjang tubuh 20-40 cm dengan diameter 0,3-0,6 cm. Ukuran cacing jantan dengan panjang tubuh 15-30 cm dengan diameter 0,2-0,5 cm. Bagian posterior cacing betina lurus, sedangkan bagian posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepasang spicula. Ascaris lumbricoides akan mendiami usus manusia dan menyerap makanan di sana. Di samping tumbuh dan berkembang biak, inilah yang menyebabkan seseorang menderita kurang gizi, karena makanan yang masuk diserap oleh Ascaris lumbricoides.